warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Udah tahu kan nama Teteh siapa? Udah. Tapi nggak muncul di grup. Perkenalkan, nama Teteh Adinda Hufa Zikri. Dulu menjabat sebagai wakil ketua OSIS tahun 2016-2017. Sebelumnya Teteh mau ucapin terima kasih yang spesial buat Bapak Nasrul telah Sama-sama. kasih kesempatan buat kita jadi lebih mengenang ya memori-memori sebelumnya yang pernah kita lewatin. Sebenarnya mah belum dilewatin sih, masih jalan juga kan. Berharga lah momen-momen itu semua pengen diulang kembali gitu. Tapi kan sayang gak mungkin gitu ya. Waktu terus berputar. Terima kasih juga kepada wakil ketua OSIS yang sekarang menyempatkan mengundang ya buat kita silaturahmi bersama gitu. Terus anak-anak OSIS yang lainnya juga terima kasih karena emang bener di di dalam organisasi itu kita tuh harus emang benar-benar punya jiwa yang emang rasa kepribadian yang tinggi gitu. Gak mungkin kan sekarang anak OSIS misalkan kita ikutan OSIS terus di dalam hati dan jiwa gitu tuh nggak ada kayak kita pengen punya pengalaman yang lebih gitu yang tadi itu karena emang bener-bener lah pokoknya mah ikutan organisasi itu bukan hanya sekedar ikutan organisasi, tapi kita tuh melatih diri kita juga buat ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab, rasa kepemimpinan dan segala macam hal gitu. Terus apalagi ya udah bingung juga sih, apalagi ada Pak? Apa? Oke, buat kalian semua, kita cuma pengen bilang gitu buat kedepannya dalam segala acara, mau acara 17 Agustus, kalau nggak acara-acara apa kan sering banyak acara ya yang diikuti di sekolah. Jadi pengennya lebih semua itu lebih aktif lagi ya, tanggung jawab di bidang-bidangnya maksudnya. Misalkan kalau misalkan ada tugasnya dokumentasi, konsumsi kayak gitu. Soalnya yang Teteh lihat gitu tadi kayak masing-masing gitu. Jadi pada sibuk masing-masing. Gitu yang Teteh lihat gitu ya. Maaf kalau misalkan salah. Jadi kita sih harus lagi dari acara yang tadi gitu ya. Jadi pengen ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Sebenarnya dari kan kalian udah diatur kepengurusan gitu ya dari ketua gitu. Ini acara ketuanya maksudnya dibagi lagi nggak Pak? Kayak dibagi lagi kan misalnya ketua OSIS terus ada lagi ketua 17 Agustusan gitu kan? Ya. Ketua pelaksana kayak gitu kan beda lagi ya kalau misalkan dalam acara-acara kayak gini gitu. Jadi lebih ada tanggung jawabnya lagi gitu ya. Maaf sebelumnya. Intinya satu kebersamaan sama tanggung jawab yang harus kalian tanami di diri kalian. Gak mungkin kan kita ngadain acara tapi kita cuma ngandelin satu orang per orang gitu, gak mungkin kan. Jadi kalian dari diri kalian sendiri, karena emang kesuksesan acara itu bukan tergantung dari orang lain tapi di diri kitanya. Maksud dari diri kitanya itu yang harus emang benar-benar kita rencanain, acarain gitu dan kita munculin rasa kebersamaan itu yang menjadi acara yang sukses gitu kan. Jadinya kerjasamanya gitu. Jadi nggak mungkin orang lain juga bakalan emang bisa bisa sama kalian gitu. Nggak mungkin orang lain juga bisa. Kalian emang benar-benar ikut OSIS aja udah kayak wah ini kebanggaan buat diri kita gitu. Gak semua orang bisa apa yang kita mau gitu kan. Nah ini lebih kayak sesuatu hal yang emang benar-benar kita ya jadi kayak di diri kitanya sendiri lah gitu. Bangga gitu makanya kayak apapun acara ya ikutan OSIS itu kalian juga harus emang benar-benar turutin sama emang ya itulah intinya kayak segala apapun hal acara ataupun event
kalian kalau emangnya kalian serius tanggung jawab dan pengen acaranya lancar ya harus diperjalan ya harus ada di dalam diri kitanya dulu niat dan tekadnya gitu. Lagi ya banyak sih sebenarnya Ada yang mau pertanyaan gitu? Boleh? Ya. hal-hal yang benar-benar kita latih dulu nyampe pulang sore gitu kan, nyampe dimarahin bapak juga gitu, nyampe karena bapak marahin kita tuh bukan karena apa-apa gitu, karena emang ya ini yang terbaik buat kalian. Bapak juga ngasih evaluasi lagi ke kita, oh yang salahnya di mana, oh yang ada yang harus dikoreksi nih gitu kan. Jadi emang benar-benar kita tuh apa ya kayak tanggung jawab lah intinya gitu dalam hal apapun gitu. Ya, makasih ya Teh ya. Jadi kita ada sesuatu jawab ya. Oke lanjut ke Tata. Mungkin ada yang sampaikan Tata, sepatah patah kata gitu. Perkenalan dan sebagainya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah pada apa kan? Ya. Nah, Ada apa bisa dilakukan lagi? Proses menurut Teh Hasan bagaimana? Dan sekarang Pak, Ya, iya kenapa enggak? Ya, secara umum gitu. ada siapa kalian sekarang? Itu terserah. Kalau Sasa gimana tuh ceritain dong. Dulu proses Sasa itu seperti apa gitu? Mungkin ada suatu hal yang terasa apa tenang dan sebagainya. Jadi boleh cerita lah. Waktu kalian ketemu kan masih zaman di ABI ya, jadi masih beres corona. Oke, jadi kalau nggak ada apa teh, nggak ada acara 17 Agustusan, nggak ada acara Hari Anak, Pancasila begitu nggak ada, jadi kurang apa ya, Kurang banyak kegiatan. kurang banyak kegiatan. Tapi kalau kumpul mah tetap sampai sore. Sampai lagi kan? Mungkin ada yang ceritakan dulu durasi. Jadi ini Teh, OSIS sekarang itu mengalami pernah dulu ketentuan ya dalam segi sopan santun ya. Kalau apakah dulu sempat juga gitu di antara Teh Dinda, Teh Sofiani, Teh Hasan, dan teman-temannya Teh sebelumnya pernah nggak alami ketentuan sama keluarga yayasan? Mungkin dari Teh Sofiani dulu, Teh Dinda. Alhamdulillah sih ya kalau zaman teteh sama sedikit enggak ya, kalau keteguhan belum pernah sama ketua yayasan sama guru enggak. Cuman dari kalau sih kesalahan atau apa pasti pernah ya biar kita lebih baik lagi. Iya, karena emang dulu tuh kayak ketat banget ya Pak, sebelum walaupun di angkatan gitu tuh kayak dibilang paling keras lah gitu. Hal-hal yang emang benar-benar dari tata tertib kayak semuanya dari hal-hal yang emang benar sepele. Nah, pada tempo itu lebih besar gitu ya, lebih kayak emang benar-benar kita ketat gitu. Makanya sopan santunnya juga lebih kayak apa ya namanya apa sih gitu ya. Gak boleh juga sih ya di kita kalau bawa HP kan dulu Dulu sih nggak nggak ada ada aja HP kayak gitu kan, kan waktu zaman ada gitu HP dikumpulin ya. ya sekali Tadi tapi kan kalau anak-anak ada aja gitu yang bandel suka bawa HP, nah suka ada rajian gitu. Jadi di rumah handphonenya dikumpulin di kantor. Iya, Uang disimpan di dulu pikir pikir, tapi ada aja yang Yang bandel yang kayak gitu. Masih ada rajian. Kalau sekarang di mana ada rajian atau apa? HP kayak gitu mah. ya oke. mungkin dari kantor yayasan pernah nggak tegur gitu sama keluarga yayasan? Enggak, tapi kalau menurut siswanya pernah. Kalau ini pasti ada yang suka pakai sepatu gitu. Jangan ya, tegur. Soalnya takutnya nanti sepatu kayak gitu. Ya udah, kalau yayasannya katanya tidak ada hal yang ketegur sama keluarga yayasan karena mungkin zaman COVID ya, itu nggak banyak kita gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mereka alami kerja gitu. Apa OSIS jadi banyak kegiatan. Nah, kalau aku sebenarnya ketika jadi pembina OSIS ketika COVID banyak planning yang bapak pengen kerjakan ternyata ya gitu. Ketika COVID itu program kerja sudah numpuk gitu kan. Makanya sekarang tuh
dari kemarin ya, dari mulai perpisahan ya, perpisahan sekolah itu teh dari perpisahan, kemudian apa lagi? MPLS, terus santunan anak yatim, terus penggawa Islam khususan, lama program mereka sudah dikerjakan, ya dengan waktu yang cepat berdepan gitu ya, benar nggak? Wah benar-benar sangat bagus lah, apa gitu, itu kan sekarang. Terus nanti kedepannya akan ada class meeting, ya. Bukan class meeting, seleksi OSIS ya, seleksi OSIS baru class meeting. Terus selanjutnya ada class meeting dan sebagainya. Ya masih banyak ya, gitu ya. Jadi makanya Bapak selalu ucapkan terima kasih kepada para alumni yang sudah mau mampir ke sini, mensupport teman-temannya, adik-adik kelasnya, ya. Mereka benar-benar capek, bahkan ada yang mau kerja kelompok di cancel dulu, ya, gitu ya. Cancel dulu demi teteh yang ada di depan ini, gitu. Malu aja. Kalau misalkan tidak hadir mas, seperti itu. Pengorbanan selalu ada. Terus kan ada pertanyaan, ada tuh yang gitu, ada kelihatan kan? Dan tanya kan, boleh? Gini teh, ada? Mau? Pertanyaan? Oke mau ya. Terus gini teh, alami nggak ketika jadi OSIS kemudian disuruh mintain hadiah ya, mintain sumbangan, terus micung. Alami nggak kayak gitu? Oke dari dulu Sophie ada alami nggak? Mogok gitu ketika mau bilang beberapa kata-kata untuk membuka dulu untuk belanja gitu kan? Sudah ada membuka dulu kan? Enggak sih Pak, sebenarnya kan emang benar kita tuh dulunya kayak bersemangat ya kalau ada sumbangan ini, apalagi kalau ada yang meninggal gitu. Oh ini lagi, ayo kita ngikutin sumbangan ayo. Nah malah semua orang kayak ikut, ayo dong ikut, iya aku ikut, ini ikut gitu. Jadi pada semangat gitu karena emang benar-benar kayak penting lah gitu ya. Apalagi kayak anak OSIS harus emang benar-benar terjaga rasa kepeduliannya sendiri gitu. Jadi apapun hal yang akan terjadi harus kita sendiri yang inisiatif, nggak perlu kita disuruh. Misalkan ada orang yang meninggal, otomatis enggak Pak kita pintain, enggak gitu kan, nggak mungkin kan kita sendiri. Nah kalau emang kita udah inisiatif, baru kita obrolin lagi ke pembina gitu, Pak kami ada gini, nah baru kan Pak gitu. Malah yang kita kagetin tuh Pak waktu minta sumbangan, terus anak-anaknya kayak ya uang jajannya cuma segini lagi, gimana kan kita juga bingung ya kalau kayak gitu, gimana dong, ya udah sih kelasnya aja kan. Itu orang-orang yang paling inget lah gitu sama mereka tuh gitu. Apalagi kan setiap hari Jumat kan sering ada sumbangan masing-masing kelas, infak gitu ya, infak. Masih ada nggak Pak? Masih. Sama Ovi sama? Mungkin dari tadi pernah mengalami itu nggak gitu? Kalau mereka katanya pernah jadi micung kali ya. Jadi kenapa gitu? Anda kok bisa micung gitu? Waktu itu seperti apa? Pertama kali Pak. Pertama kali banget. Jadi katanya jadi anak COVID, OSIS COVID Jadi disuruh langsung pidato gitu kan, mulai lah gitu ya. Memang udah banyak pembinaan waktu itu pembinaan karena emang COVID lah, kumpul kan gitu. Terus selanjutnya ini teh mengalami nggak pulang gitu? Kalau pulang itu dimarahin orang tua atau dimarahin orang tua atau didukung sama orang tua gitu. Kalau misalkan ketika beres kegiatan OSIS dimarahin, kan ada beberapa ketika pulang dimarahin sama orang tua, ada yang mendukung sekali orang tuanya gitu ya, dengan kegiatan OSIS. Kalau dari TTT mungkin seperti apa? Apakah mendukung atau sangat marah orang tua kalau pulang selalu sore gitu? kalau misalkan setiap acara kan pasti mulai sore ya, kan sering ada kegiatan ini itu. Kalau mama sih nggak marah gitu Pak, kan kadang kita nggak bawa HP ya, kan kadang kita kan kumpul OSIS seringnya dadakan gitu, nggak suka bilang dulu kan. Kalau misalkan sebelumnya misalkan lagi
bilang kumpul OSIS, nah nggak dimarahin. Cuman kalau dagangan kayak gitu pulang sore kan sakanya main kemana dulu baru pulang. Mama kan kumpul OSIS, enggak sih kata mama, oh ya udah gitu aja. Kayak ini kasih juga kayak pada Kalau Dinda sih Pak berkesan kayak gitu kan, dulu Dinda ketua PMN juga ya. Nah, ya dulu ketua PMN juga, jadi kan udah mau ketua PMN terus wakil ketua OSIS. Kadang kumpulan suka bentrok kan gitu. Wah ini gimana nih maksudnya ngatur memanage waktunya kayak gimana, bingung juga waktu itu. Terus tiba-tiba ya udah putusin kumpulan OSIS aja daripada PMR, kan maksudnya PMR juga masih ada wakil, terus izin dulu ke pembina. Waktu itu pembinanya masih Bu Resi ya, masih Bu Resi. Nah udah kayak gitu tuh berarti sama enggak. dengan yang Putri sekarang lakukan ya Pit. Putri mau pakai kelompok kita kumpul dulu gitu kan. Nah itu sama kan? iya, makanya kayak kita kumpul OSIS tapi pakaian PMR itu yang paling berkesan. Kayak orang bilang, aku kenapa sih ngebelain OSIS, karena emang bener rasa tanggung jawab. Aku pengen ikutan organisasi gitu, udah ada di diri aku bahwa emang apapun harus diputusin, harus diperjuangin gitu kan dalam segala hal apapun juga. Oke. Dari ketua OSIS sekarang ketua wakil ada yang mau disampaikan mungkin hari ini untuk kerja-kerja yang sudah datang atau beberapa kata yang disampaikan buat TPTP yang ada di sini seniornya tentunya silakan dengan Kamu Pak, sekarang masih patroli? Patroli masih? Kemarin juga sempat ketemu sama Bila, Hermi, enggak ini, bulan Amin ya. Nah, Bila sama Hermi, bahwa sisa 2000 main foto tuh sama bapak di kantor, mereka Bila ada. Jadi Bila ada di kota itu, Hermi. Bila nanti capek ya, soalnya nggak tahu lah. Mungkin Bapak Cepat terima kasih kembali kepada para alumni. Kira waktu ya, waktu kita bincang-bincang lagi lah ya. Karena mungkin sekarang udah setengah 2, kemudian kalau persis sudah ya tahun sekarang ada kegiatan lagi kita ya maaf ya nggak bisa lama-lama gitu ya. Nantilah kita agendakan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kami harap Bapak harap kalian juga bisa hadir lagi lah masalahnya mungkin nanti lebih meriah mungkin gambaran di sini seperti inilah ya mungkin nanti mungkin bukan bapak yang bicara ya tapi mungkin perwakilan dari kalian gitu ya untuk menyiapkan beberapa pertanyaan beberapa satu hal yang kalian diunek-unek gitu ya dan sekarang masih malu-malu dan hal yang pertama itu hal yang wajar yang pertama hal yang wajar ya seperti hanya kasnya ya pertama kali ngomong di depan banyak orang ya PK gugup, nah itu hal yang wajar seperti itu ya PK lihat sendiri ya pengalaman mereka sangat berpengaruh di masa depan ya kan mereka pun sudah bisa bicara di depan kalian ya karena kalian malu benar kan? Tapi suatu saat kalian nggak bakal malu karena memang sudah terbiasa di organisasi ya ya sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga dengan kehadiran bangga dan kita mudah-mudahan mereka sehat selalu ya dan tetap silaturahmi kita selalu terjalin ya mudah-mudahan kita dapat mengalami di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah silakan nanti programkan lagi kita adakan yang lebih besar lagi mungkin momennya ya jadi tidak menyatu dengan kegiatan kalian kita agendakan aja ya khusus lah gitu spesial buat orang ya jadi lupa aku lupa sekali ya merindukan kalian para alumni karena kawan-kawan besok dan kawan-kawan ya mungkin kalian pun jangan jadi satu hal yang kenangan apa ya sebagai rencana jadi nggak tahu lah yang namanya takdir itu ya kita nggak tahu ya bapak nggak tahu tugas di sini masih di sini atau enggak ya mungkin bapak dia
bakat jadi ASN, bapak jadi di PNS, tapi bapak nggak dari sini lagi, harusnya di negeri sebetulnya. Dan kemungkinan pasti, ya. Tahu kapannya cuma beberapa periode gitu ya, bapak bina gitu ya. Dan menjadi satu hal yang kenang-kenangan luar biasa lah ya. Dan sebelum momen itu terjadi, bapak inginkan di tahun ini akan ada reuni akbar sosis dari tahun angkatan TDJ sampai terakhir sebenarnya. Oke, sekali lagi mau ucapkan terima kasih ya. Dan ini semua ya. Kita nanti kita ketemu lagi ya di WA, di grup dan sebagainya. Intinya Pak, kalau udah begini aja udah seneng gitu kan? Ya, luar biasa lah. Ya, luar biasa. Dan yang lainnya nanti mudah-mudahan bisa hadir juga ya. Ketua OSIS dan anggota-anggota lainnya bisa hadir juga pertemukan ya. Dan waktunya paling di hari Minggu gitu ya, kayak namanya. Itu kan minggunya. Tidak ada yang nonton sekarang saya udah pernah kerja. Ya. Oke, segitu ya. Ada yang pertanyaan? Cukup? Oke, bapak nanti kalian sudah capek ya. Sekali lagi mengucapkan kepada para alumni yang sudah mendapat hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin seperti itu ya. Nanti kita bincang-bincang lagi lah ya dari waktu sebagainya. Masih banyak hal yang masih mereka bikin kendalkan, yang mereka keluarkan ya. Jadi kita tantang nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, oke. Tutup aja Pak. Dan Pak. Baik, terima kasih buat Bapak alumni OSIS, motivasi dari kalian. Insya Allah sampai ke kita, buat Epilda juga. Mudah-mudahan angkatan kita bisa jadi angkatan yang terbaik di mata OSIS. Insya Allah next time kita ketemu lagi ya Pak. Nanti